Oke, di sini saya akan memberikan atau sharing tentang tutorial cara membuat peta rencana lintasan. Peta rencana lintasan ini biasanya digunakan oleh mahasiswa geologi sebagai bahan untuk melakukan pemetaan tahap awal untuk tugas akhir ataupun data lainnya lah. Oke, sebelum dimulai ada beberapa hal yang harus kalian siapkan. Yang pertama, kita siapkan dulu folder di data kalau saya di sini. Pertama itu membuat folder peta rencana lintasan, kemudian juga bikin folder MXD, kemudian folder PDF atau JPG, dan folder SAP. Jadi kalau sudah dan selain itu pun saya juga udah menyiapkan data-data yang diperlukan, yaitu saya di sini kebetulan memakai data RBI Kabupaten Sukabumi, dan jika kalian punya data lain dipersilahkan. Oke, kemudian lanjut ke ArcGIS. Oke, yang pertama kita ke data view. Di data view itu yang terlebih dahulu mungkin kalian sudah membuat blok SAP blok penelitian, yang dimana setelah itu kemudian di drag dari data RBI Kabupaten Sukabumi itu, yaitu data kontur, di drag ke layer, kemudian ada data kontur, kemudian ada data sungai AR atau sungai utama. Kemudian selanjutnya di katalog masih sama, masukin juga sungai LN atau anak sungai. Dan kemudian biasanya dipakai juga SAP toponimi atau SAP dari lokasi atau data di daerah penelitian. Oke, kemudian setelah data-data itu dimasukkan, ada data RBI, kontur sungai AR maupun sungai RN, data toponimi. Kemudian ada satu lagi, yaitu cari data SAP jalan. Oke, cari data SAP jalan, dan pastikan urutannya untuk SAP itu dari blok RBI, kemudian RBI kontur sungai, AR, LN, toponimi sama jalan. Oh ya, atau toponimi paling atas. Oke, setelah semuanya masuk, ini data tidak digunakan ya. Oke. Nah, kemudian setelah data-data ini masuk dan kalian sudah membuat SAP blok penelitian, yang saya kebetulan sudah tentukan posisinya di daerah yang udah saya kotakin ini. Kemudian selanjutnya yaitu yang harus dilakukan, memotong data SAP yang memang sudah tadi dimasukkan sesuai dengan wilayah penelitian. Oh ya, untuk blok di tutorial ini saya menggunakan blok ukuran 8x8 cm persegi. Memang biasanya dipakai untuk tugas akhir ya. Oke, selanjutnya kemudian kita potong, yaitu caranya pertama kita ke tools georeferencing, agak sedikit lagi ya. Nah, di tools georeferencing ini kemudian kita ke clip. Nah, di data clip ini kita potong dari mulai kontur. Pertama drag dulu kontur ke input picture. Kemudian setelah konturnya udah masuk, kemudian pilih picture-nya, pilih yang buah penelitian, dan di sini
untuk outputnya kita taruh di data yang tadi udah kita bikin. Itu kalau saya di sini taruh di SAP dan ganti namanya menjadi kontur LN block LN clip LN clip. Kemudian setelah selesai, oke. Tunggu di sini sampai prosesnya berhasil atau ada tanda centang ya. Nah, ketika sudah muncul tanda seperti ini berarti sudah berhasil. Kemudian SAP yang tadi sudah dipakai, RB Contour itu tidak digunakan lagi. Kita hapus, klik kanan, kemudian remove. Kemudian lanjut lagi, kita referensi lagi klip, kemudian seperti biasa sekarang yang SAP Sungai AR kita masukkan, kemudian klik juga buat penelitian, kemudian sama seperti tadi taruh di SAP yang sudah dibikin, kemudian kita namain Sungai AR clip, save, kemudian oke. Oke, setelah selesai, kemudian Sungai air yang sebelumnya kita remove, kemudian lanjut lagi, klik Oke, setelah selesai semuanya, semua SAP yang tadi kita butuhkan sudah di klik ya. Kemudian agar tampilannya lebih bagus dan lebih menjadikan bahwasannya SAP Contour Sungai dan lain kita warnain. Pertama dari konturnya dulu, kita paling bawah, kemudian Sungai LN, kemudian Sungai AR dulu. Nah, pastikan teman-teman urutan SAP-nya seperti ini ya. Oke, setelah seperti ini kita lihat dulu di open attribute table untuk kontur LN. Nah, di sini untuk di kontur kan ada terdapat kontur interval dan kontur indeks, yang dimana untuk di kolom indeks ini yang dua itu menggunakan kontur interval dan yang satu menggunakan kontur indeks. Jadi kita akan kelompokkan menurut data itu gitu. Checklist di sini, klik kanan, properties, setelah muncul kemudian kita ke simbologi kita pilih kategoris, kemudian di kategoris kita pilih indeks, kemudian kita pilih add values dan pilih satu, kemudian di sini oke. Nah, ini menandakan bahwasanya yang satu itu kontur indeks dan yang ini kalian checklist ini menandakan kontur interval. Nah, kita akan rubah warnanya agar jadi perbedaan. Di sini kontur indeks kita kasih warna black dengan ukuran 0,8. Terserah teman-teman yang bebas sekreatif mungkin. Kemudian ini pun kita kasih warna yang agak cukup transparan, kasih 50%, dan kasih lebih kecil ukurannya yaitu 0,5 atau 0,4. Oke. Setelah itu kita kasih nilai indeks atau nilai ketinggian, itu caranya pergi ke label, kemudian ini kita checklist, kemudian di sini kita di method pilih define class, kemudian kita pilih ke SQL query, dan kemudian di sini kita pilih IDX.
karena tadi kan ada tabel yang membedakan itu DX di notable. Kemudian sama dengan dan get unique values, dan pilih satu, klik 2 kali, kemudian klik OK. Nah, di sini kita pakai nama BJ saja. Kemudian placement properties, di sini udah sesuai seperti ini, semua propertiesnya bold. Kemudian kita agak tebelin aja dan kita kasih 10 aja dan oke. Kita lihat. Nah, di sini udah ada perbedaan antara kontur indeks sama kontur interval, dimana kontur indeks itu warnanya lebih agak hitam ya. Oh ya, biar agak sedikit lebih bagus ke mereka properties, kita rubah di bagian personal properties tadi, pakainya on the line biar si nilainya itu berada tepat di atas garis kontur gitu. Kemudian oke, setelah selesai, kemudian sekarang kita atur sungai AR. Sungai AR di sini biasanya kita pakai yang dimana ini kita pakai no color. Kemudian di sini kita pakai satu aja dan ganti warnanya pakai warna triton blue atau biru, terserah kalian boleh. Oke, ini adalah perubahan. Kemudian sekarang yang sungai LN